Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandapo, kembali lagi di podcast paling keren di dunia, Mandapo EduPod. Podcast yang membahas tentang edukasi, inspirasi, dan prestasi. Bersama saya Naufal Fabian Syabana yang akan menjadi host pada podcast kali ini dengan tema studi lanjut setelah madrasah. Di samping saya sudah ada Ibu Siti Sakdiah selaku Wakakurikulum Mandua Ponorogo. Halo Ibu Sakdiah. Halo Mas Naufal. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, kan mungkin untuk kakak-kakak kelas 12 ini kan sedang disibukkan nih dengan ujian madrasah. Nah mungkin setelah ini kan akan melanjutkan ke perguruan tinggi juga kan. Habis ini akan disibukkan dengan apa lagi sih kakak-kakak kelas 12? Ya, untuk kakak kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025 itu pada tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 itu dilaksanakan kegiatan ujian madrasah CPP-nya. Tapi sebetulnya ujian madrasah yang praktek itu sudah dilaksanakan sejak tanggal Februari, mulai dari tanggal 21 gitu nih. Dan ini tahapan ujian kedua setelah ujian praktek di bulan Maret pada saat bertepatan dengan Ramadan itu dilaksanakan ujian madrasah. Kurang lebih 9 sampai dengan 10 hari dengan susulannya. Ujian madrasah ini setelah ujian madrasah, ujian apa lagi yang akan dilaksanakan untuk kakak-kakak kelas 12? Untuk tanggal 18 Maret 2025 bagi yang sudah lolos SNBP itu sudah terkonfirmasi dia mendapatkan perguruan tinggi yang nantinya akan digunakan sebagai studi lanjut ke depannya. Tetapi yang belum lolos ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP masih kakak kelas Anda di kelas 12 ini insya Allah akan mempersiapkan ujian SNBT. Insya Allah itu dilaksanakan 23 April sampai dengan 3 atau 5 Mei gitu ya 2025. Sehingga masih ada perjuangan selain jalur SNBT, ada ujian mandiri yang nanti sesuai dengan jadwal dari perguruan tinggi masing-masing. Kakak-kakak kelas kita yang tahun pelajaran 2024-2025 ini karena alhamdulillah dari pengumuman tadi malam terrekap ada 50 siswa-siswi kita yang lolos SNBP di tahun pelajaran 2024-2025. Ada kenaikan yang lumayan di tahun 2024 kemarin. Dari 167 siswa-siswi yang masuk eligible yang bisa lolos lewat jalur SNBP itu 43, berarti kisaran 25%. Tahun ini yang masuk kategori eligible itu dari 424 ada 170 siswa yang masuk kategori eligible dan hasil dari SNBP pengumuman 18 Maret 2025 itu ada 50. Kalau dibuat persentase berarti sekitar 29%. Jadi ada kenaikan 4% dari tahun yang lalu siswa-siswi kita yang kelas 12 bisa masuk ke jalur SNBP. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang SNBP kita juga semakin persentasenya meningkat dan juga tentunya harapan kita di SNBP kakak-kakak kelas kita yang belum berhasil di SNBP mampu masuk ke perguruan tinggi yang dicita-citakan lewat jalur SNBT maupun lewat jalur mandiri seperti kakak-kakak kelas yang sebelumnya.
Kan untuk perguruan tinggi kan ada beberapa jurusan ya Bu ya, Ya, yang dapat kita pilih. Nah, apa sih strategi kita agar kita itu tidak salah dalam memilih jurusan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan madrasah? baik. Untuk memilih jurusan supaya kita nanti pada saat studi lanjut kita tidak salah dalam memilihnya, tentu ini perlu tahapan pengenalan potensi dari diri kita masing-masing. Pengenalan potensi diri itu dimulai dari pada saat anak-anak masuk ke MAN 2 Ponorogo, masuk di jenjang kelas 10, itu dibantu oleh guru BK. Guru BK memberikan layanan konseling dalam rangka anak-anak harus bisa memberikan data kepada BK latar belakang anak-anak nantinya bisa masuk ke perguruan tinggi itu dimulai dari pengisian Google Form yang diberikan oleh BK. Anak ini sebetulnya punya kebiasaan belajarnya seperti apa, bakatnya seperti apa. Dari data guru BK tadi, kita punya data awal, ada di dalam kelas itu siswa-siswa yang punya bakat dan minat yang sudah kita petakan. Dan tidak hanya BK, kalau di MAN 2 Ponorogo, wali kelas juga pada saat kita masuk dalam pembelajaran, itu biasanya kita ada asesmen diagnostik. Itu pengenalan awal anak ini punya kecenderungan bakat, kecenderungan belajar seperti apa. Itu membantu pada saat dia nanti pengenalan, pemetaan, peminatan di kelas 11. Setelah kelas 10 tadi dia pengenalan potensi diri yang dibantu oleh guru BK dan juga wali kelas, dilanjutkan ada training atau parenting skill. Madrasah memberikan fasilitas itu dalam rangka apa? Mensinergikan antara keinginan siswa dengan dukungan orang tua. Ini penting. Jadi kelas 10 kita hadirkan orang tua dalam rangka potensi anak ini nanti bisa terlayani dengan baik jika dukungan dari orang tua itu benar-benar bisa mensupport putra-putrinya di MAN 2 Ponorogo. Di kelas 10 tahapan itu dilalui, sudah ada data asesmen diagnostik, ada data pemetaan bakat minat dari guru BK, dikonfirmasi dan divalidasi ulang itu dengan nilai rapot. Di kelas 10 semester 1 ditambah lagi dengan hasil tes IQ dan bakat minat yang kita kerjasama dengan Universitas Negeri Malang. Itu sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengenali satu persatu bakat dan minat dari siswa kita. Dari bakat dan minat, orientasi studi lanjut itu bisa kita tentukan. Jika di tengah perjalanan nanti kok ada tidak kesesuaian, itu ada tapi kasusnya tidak banyak. Tapi ini kita sudah membuat jaring-jaring tahapannya, mulai dari kelas 10 ada pemetaan, ada tes IQ dan juga ada tes bakat minat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, kemudian ada Google Form dari BK, ditambah dengan validasi dari hasil nilai rapotnya, dilanjutkan pemetaan, peminatan di kelas 11. Kelas 11 adalah keterlayanan anak nanti akan melanjutkan studi lanjut kemana, maka dibekali untuk peminatan mata pelajaran apa yang digunakan sebagai mapel utama pendukung pada saat dia nanti ke studi lanjut kedokteran atau studi lanjut ke hukum, studi lanjut ke teknik. Ini perlu pemetaan mulai dari kelas 10 semester 2 tadi. Jadi kelas 11 itu tinggal kita dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat orientasi studi lanjut. Kemudian sampailah di kelas 12. Itu pengenalan potensi, pengenalan bakat dan minat yang berorientasi pada pemilihan jurusan
Sehingga pada saat kita di kelas 12 sudah tidak gamang lagi, sudah tidak ragu lagi akan memilih jurusan apa. Seperti yang ada di Mandua Ponorogo, kakak-kakak kelas Anda dilayani sesuai dengan tahapan tadi. Nah, selain itu kan untuk masuk ke perguruan tinggi juga pastinya tidaklah mudah. Ya. Bagaimana sih cara kita mempersiapkan diri agar siap untuk menghadapi ujian untuk masuk ke perguruan tinggi? Baik, untuk mempersiapkan studi lanjut itu memang ada banyak cara bagaimana kita nanti bisa masuk ke perguruan tinggi. Kalau madrasah memfasilitasi awal kita SNBP dengan jalur prestasi, rapot maupun didukung dengan sertifikat dari kejuaraan yang nantinya itu bisa mendukung pada saat dia SNBP. Tetapi dari prosentase populasi kelas 12 tidak semuanya siswa itu bisa masuk jalur SNBP. Kenapa? Karena kita dibatasi kuota untuk SNBP, kita hanya teman-teman yang ada di Mandua Ponorogo itu bisa masuk 40% kan gitu ya, 40% dari total populasi kelas 12. Dari 40% itu nantinya yang bisa masuk sesuai dengan jurusan dan bidangnya atau ketepatan analisis ketepatan pemilihan jurusan dari 170 contohnya yang di tahun 2025 ini yang bisa masuk itu 50, berarti 120 belum berhasil menggunakan jalur SNBP. Harus ada jalur lain selain SNBP. Madrasah juga sudah mempersiapkan, memberikan layanan fasilitas belajar, yakni pembimbingan belajar, kita menggandeng dengan bimbingan belajar yang ada di luar madrasah. Nanti kita hadirkan di madrasah mulai dari kapan? Mulai dari semester 5 di bulan September, Oktober sampai nanti di bulan April. Itu tetap teman-teman kakak-kakak kelas 12 mengikuti full time-nya karena setelah ujian dia nanti full time untuk bimbingan SNBT atau bimbingan UTBK itu sendiri. Jadi kalau kakak kelas Anda jika tidak masuk SNBP berarti masih ada jalur SNBT ataupun menggunakan jalur PMDK yang itu menggunakan standarisasi dari perguruan tinggi masing-masing yang ingin ditargetkan. Itu persiapan pada saat kita mau menuju ke perguruan tinggi. Tentu itu tidak mudah. Perlu perlu kekuatan dari pribadi masing-masing sejak di kelas 10 itu mengenali bakatnya tadi, dan juga perlu juga anak-anak ini menyampaikan kepada wali kelas, kepada guru BK, mengkonsultasikan itu sangat penting. Jangan hanya mengkonfirmasi dirinya sendiri, saya sudah mampu ini, maka saya akan seperti ini. Jangan, tetap koordinasi dengan wali kelas dan juga koordinasi guru BK itu sangat perannya sangat tinggi pada saat pemilihan jurusan di studi lanjut. Ya. Apa saja sih Bu kelebihan dan kekurangan melanjutkan studi lanjut di perguruan tinggi agama dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri? Misalnya kan pastinya untuk perguruan tinggi itu setiap perguruan kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Nah, untuk perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi negeri itu lebih gimana ya? Kelebihan dan kekurangan perguruan tinggi agama dibandingkan dengan perguruan tinggi yang umum atau negeri itu bagaimana sih Bu? Ya, sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan dasar untuk perguruan tinggi negeri, expert di bidangnya, maka itu akan jauh lebih baik dibandingkan dia kemampuan expertnya di bidang agama sementara dia ngambilnya di umum. Dan sebaliknya kalau dia kemampuannya adalah expert di bidang sains, maka
kita yang ada di madrasah, kecenderungan kita akan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minat yang sudah dimiliki. Jangan sampai anak-anak ini lintas dari kemampuan yang sudah difasilitasi oleh Mandua Ponorogo. Bukan berarti kita membandingkan kuantitatif lebih baik perguruan tinggi yang afiliasinya agama, bukan. Lebih baik yang afiliasinya umum, bukan. Kita layani siswa-siswi Mandua Ponorogo sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada yang sangat expert di bidang agama, maka kita berikan fasilitas anak-anak ini nanti harapannya studi lanjutnya juga di perguruan tinggi yang dia adalah basicnya agama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini di tahun ini insya Allah kita sudah berusaha proyeksi untuk anak-anak yang mau melanjutkan studi ke luar negeri dengan mungkin ke Timur Tengah, dengan penguatan tahfidz, dengan penguatan kajian kitab yang itu orientasi studi ke luar negeri. Apakah itu sangat bagus? Sangat bagus karena dia expert di bidangnya. Nah, yang tidak expert di bidang agama, maka Mandua Ponorogo tetap kita berikan fasilitas anak-anak yang secara mayoritas itu adalah dia expert di bidang sains, maka kita push juga kita berikan layanan supaya anak-anak ini lebih tajam di sainsnya, supaya anak-anak ini lebih kaya dalam modal sainsnya. Gunanya pada saat dia nanti di perguruan tinggi studi lanjutnya yang basicnya adalah sains, maka dia benar-benar expert di bidangnya. Kalau ditanya kelebihan dan kekurangan, pasti ada ada kekurangannya masing-masing. Tetapi secara kuantitatif kita tidak bisa menyebutkan mana yang lebih baik, mana yang kurang. Dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Kesimpulan umum yang bisa kita tarik adalah anak Mandua Ponorogo yang expert di agama, kita berikan layanan yang benar-benar dia nanti mampu menajamkan pemahaman dan juga ilmu agamanya. Yang dia anak-anak yang basicnya adalah expert di bidang sains, kita tajamkan dengan sainsnya seperti yang sudah kita laksanakan di tahun pelajaran 2024-2025 ini. Bu, bagaimana sih cara kita memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat dari diri kita masing-masing? Iya. Misalnya nih, saya kan ingin ke perguruan tinggi kedokteran di Universitas A. Iya. Nah, namun orang tua saya itu menginginkan saya untuk melanjutkan di perguruan tinggi Fakultas Hukum di Universitas B. Iya. Nah, cara agar orang tua yakin dengan pendapat saya atau cara menghadapi situasi seperti ini itu seperti apa sih? Iya. Mas Nova sekarang kelas 11 ya. Kelas 11, ya. Kalau di Mandua Ponorogo menghadapi siswa dengan orang tua yang orientasi nanti pilihan studi lanjutnya ternyata ada yang berbeda, seperti apa kita bisa memfasilitasinya madrasah. Siswa-siswa ini sejak kelas 10 dan juga dibangun komunikasi dengan orang tua melalui parenting skill tadi mungkin masih general ya, artinya waktu itu siswa belum masuk ke peminatan, tapi pemetaan awal kita punya data. Pada saat kelas 11 ini Mas Naufal, nanti kelas 11 ini kan sudah mau semester 4 ya, pada saat semester 3 Mas Naufal sudah punya kecenderungan di peminatan yang untuk mendukung ke kedokteran itu biologi kimia ya, yang menjadi mapel pendukung utamanya adalah biologi dan kimia. Dan kalau hukum itu adalah sosiologi kan gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Naufal sendiri gimana kalau selama kelas 11 semester 3 kemarin untuk mapel pendukungnya ini lebih kuat yang mana? Untuk mapel pendukung mungkin lebih kuat ke arah kedokterannya. Kedokterannya ya. Nah, kalau sudah ada dari siswa itu kemampuan dan bakatnya kelihatan di kedokterannya, kecenderungan kita nanti bukan berarti kita harus melawan orang tua, tetapi kita
duduk bersama dengan orang tua, ini tahapan dari siswa kita pada saat mau pemilihan jurusan, pengenalan potensi, sampailah pada penguatan dengan peminatan, ternyata secara akademis sangat mendukung di kedokteran. Maka ini kita duduk bersama dan juga bermusyawarah menjembatani antara siswa dan orang tua. Bukan berarti siswa yang paling benar, bukan berarti orang tua yang paling benar, tapi kita mendudukkan ini data. Orang tua pasti akan bijaksana pada saat anak atau pada saat siswa Mandua Ponorogo ini nanti memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena akan nampak di semester 3, semester 4 ini kecenderungan dalam mapel pendukung itu akan sangat mempengaruhi perguruan tinggi atau jurusan studi lanjut yang akan dipilih. Kalau ternyata panjenengan itu kok suka atau lebih expert di sosiologinya, maka saran dari konselor kita tentu Anda akan, kecenderungan Anda di hukum, ya berarti mengikuti orang tua. Ini tentu ada data lagi, wali kelas kan gitu ya. Wali kelas itu merangkum dari data semua guru mapel, karena guru mapel akan memberikan laporan, hasil dari ujiannya Mas Naufal di bidang kimia, di biologi, ini loh grafiknya. Kalau di sosiologi masih seperti ini. Maka itu menjadi data pendukung utama. Sehingga guru BK akan memberikan konselingnya Mas Naufal dan orang tua tidak terjadi perbedaan dalam pemilihan jurusan pada saat di kelas 12. Itu yang difasilitasi oleh Mandua. Bu, apa saja beasiswa atau program yang biaya yang tersedia untuk mahasiswa madrasah? Kan ada nih dari teman-teman yang mungkin berasal dari ekonomi kalangan menengah ke bawah. Mungkin untuk mereka apakah ada seperti bantuan beasiswa ataupun mungkin keringanan UKT ataupun yang lain sebagainya? Ya, kalau yang ada di Mandua Ponorogo sejak awal pendampingan BK baik itu melalui jalur SNBP maupun SNBT, itu BK masih senantiasa mendampingi siswa-siswi yang dia nanti pendaftaran mulai dari SNBP tentunya. Itu ada fasilitas yang menggunakan KIP atau tidak kan gitu. Jika siswa-siswa kita sudah terdeteksi sejak awal dia sudah punya KIP di Mandua Ponorogo, maka pada saat mendaftar SNBP maupun SNBT itu kan senantiasa diikutkan. Jadi kalau dia sudah punya KIP, maka dia nanti masuk ke perguruan tinggi lewat jalur menggunakan KIP ataupun non KIP. Kalau menggunakan jalur KIP tentu nanti akan ada perguruan tinggi itu keringanan UKT ataupun apa itu biasanya dari masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan Mandua Ponorogo itu juga membantu memfasilitasi untuk anak-anak yang mungkin mohon maaf dalam hal ini prestasinya tinggi tapi orang tua masih kurang mendukung dalam ekonomi. Guru BK dan juga guru-guru yang lain itu memberikan informasi beasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang nantinya bisa digunakan sebagai perguruan tinggi sasaran yang bisa biayanya ringan. Itu biasanya BK juga tetap mendampingi. Dan juga kalau yang kakak kelas Anda yang mungkin sudah ada di luar negeri gitu yang ada di Taiwan maupun yang ada di Amerika itu lewat jalurnya memang jalur sangat bisa dibilang hanya anak-anak yang expert tinggi secara akademis. Kenapa? Karena dia lolos OSN nasional, karya tulis nasional, dan di situ ada fasilitas bisa masuk ke perguruan tinggi
dengan beasiswa Indonesia Maju, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, itu tetap ada fasilitas. Tetapi untuk bisa masuk ke sana kita harus punya prestasi yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional. Salah satunya apa? Ya kayak opsi, kemudian KOSMI, OSN, kemudian PKSM, itu menjadi golden ticket anak-anak bisa masuk di Pusat Prestasi Nasional. Kalau setelah itu baru ada seleksi lebih lanjut. Tapi tidak semuanya bisa masuk beasiswa Indonesia Maju gitu. Berarti jalur-jalur yang bisa meringankan apa Bu Sadia untuk anak-anak yang nantinya bisa kakak-kakak kelas ini ke perguruan tinggi yang mungkin menjadi sasaran. Maka dari Mandua Ponorogo itu membantu pendampingan konseling dari BK itu sangat penting. Ini loh orientasinya, kalau Anda mau ngambil perguruan tinggi ini pembiayaannya sekian, itu biasanya informasi dari BK sangat detail dan itu sangat membantu sekali kakak kelas Anda. Jangan berkecil hati yang mungkin dalam hal ini masih secara ekonomi kita mungkin belum bisa mencapai, tetapi secara akademis kita sebetulnya bisa. Tetap ada jalan insya Allah, baik dari madrasah maupun dari KIP dan juga dari beasiswa-beasiswa lain. Sekarang banyak sekali beasiswa dan itu guru kita sangat membantu untuk mendampingi anak-anak dalam proses untuk mencapai beasiswa itu. Bagaimana sih cara mengembangkan kemampuan bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri menghadapi perkuliahan, Bu? Kan ada nih pasti teman-teman yang ingin berkuliah di luar negeri, namun bahasa Inggrisnya kurang, dan juga bahasa Inggris itu kan merupakan salah satu bahasa pengantar di beberapa kampus di luar negeri ya. Jika kita memiliki keinginan tersebut, namun skill bahasa Inggris kita kurang, bagaimana sih cara untuk mengasah atau mengembangkan bahasa Inggris kita, kemampuan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Ini mungkin nanti bisa menjadi progres Mandua Ponorogo ke depan, karena di 2 tahun terakhir ini kita untuk mempersiapkan anak-anak yang nantinya akan studi ke luar negeri itu ada layanan internasional kelas program, di mana penguatan bahasa Inggris, penguatan bahasa yang dibutuhkan untuk studi ke luar negeri memang di layanan kelas ICP itu jauh lebih banyak jam untuk kegiatan pembelajarannya dibandingkan layanan kelas yang non-ICP. Tetapi kelas-kelas yang lainnya yang masih belum atau yang masih kurang itu ada layanan moving class. Moving class itu kita berikan kebebasan pada setiap layanan kelas. Contoh unggulan itu 2 jam pelajaran selama seminggu dimanfaatkan untuk penguatan bahasa Inggris, juga penguatan matematika. Dan setiap minggu itu terus seperti KBM di pagi hari, maka pencapaiannya nanti sampai berapa itu memang masih akan kita evaluasi. Tetapi usaha untuk memberikan penguatan bahasa Inggris, usaha untuk memberikan modal anak-anak dalam rangka penguatan bahasa asing itu sudah kita mulai dari tahun pelajaran 2024-2025 ini. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah frekuensinya, dan tentu kita harus divalidasi oleh lembaga bimbingan ataupun lembaga yang di situ expert di bidangnya. Artinya mungkin kita menggandeng lembaga bahasa Inggris yang ada di Ponorogo ataupun di luar Ponorogo, mungkin dengan tes TOEFL-nya, kan seperti itu. Yang di Mandua Ponorogo dikuatkan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, tetapi kita belum memvalidasi anak-anak kita levelnya seberapa. Nah, ini yang perlu progres ke depan, ini frekuensi ditambah,
kemudian divalidasi oleh lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris yang nantinya bisa benar-benar anak-anak ini bekal menuju ke perguruan tinggi luar negeri, dan juga yang nantinya tidak hanya di luar negeri, sekarang bahasa pengantar textbook banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Tentu itu sangat berguna untuk kakak-kakak kelas Anda di kelas 12 yang nantinya masuk ke perguruan tinggi menggunakan bahasa Inggris baik secara percakapan maupun secara pasif pada saat dia menelaah referensi. Ini yang insya Allah akan semakin kita kembangkan untuk jam ditambahkan, kemudian waktu untuk belajar bahasa lebih lama lagi. Ini terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Bu jurusan yang memiliki prospek kerja paling tinggi, yang mungkin juga diminati di kalangan-kalangan Gen Z sekarang ini? Betul. Kan kebanyakan dari mereka juga pastinya memikirkan untuk peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa yang akan datang. Mungkin seperti lebih ke arah pekerjaan apa saja? Memang kalau orientasi jurusan studi lanjut yang nanti loker masa depannya itu lebih kan gitu ya, artinya kita setelah lulus kemudian kita bisa langsung punya lapangan pekerjaan. Hari ini adalah sistem informatika itu luar biasa. Anak-anak yang mungkin hari ini masih senang dengan gamenya, maka itu akan kita arahkan. Dan madrasah ini di akhir-akhir ini kita diberikan ngaji kurikulum dari KSKK, itu bagaimana anak-anak madrasah diajari coding sejak dari tingkat MI, MTS, MA. Nah hari ini kita juga mungkin sudah belajar informatika, tetapi untuk coding belum tersentuh secara spesifik. Ke depan ini yang akan dibutuhkan untuk loker-loker yang di situ menggunakan informatika. Kemudian kedokteran tentu itu ke depan masih sangat menjadi dominan lapangan pekerjaan untuk kedokteran, tetapi itu effortful ya. Orang-orang yang mau jadi dokter bukan sekedar pingin, karena kalau orang pingin semua pingin jadi dokter, setiap anak kecil pingin apa, jadi dokter, tetapi tidak semua orang yang pingin punya effortful. Itu yang perlu, antara keinginan kita dan usaha kita harus berbarengan. Apalagi Bu, akuntansi gitu ya. Akuntansi hari ini itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan, dan itu tidak mudah belajar akuntansi, karenanya anak-anak yang benar-benar teliti, anak-anak yang mau berpikir kritis, anak-anak yang suka dalam matematika, sekarang ini sangat jarang. Anak-anak terbukti matematika tambah golongan Gen Z ya. Ini perkalian aja sudah agak susah. Di situ ada perkalian, pembagian, dan penambahan. Ini anak masih sangat bingung mana yang didahulukan. Kalau yang di depan itu udah ada penambahan, maka dia tidak ingat pada saat kapan operasional yang didahulukan. Kalau bahasa Jawa kita ada pipolondo, ping, porolan, sudo, berarti perkalian harus didahulukan, setelah itu pembagian, setelah itu penambahan, baru pengurangan. Jadi untuk studi lanjut apa prospeknya yang akan datang, yang sangat-sangat kita kita butuhkan, ataupun yang banyak diminati dan juga dibutuhkan, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak tergantikan oleh AI kan gitu ya. Karena kita perangnya dengan perang artificial intelligence, ke depan semakin lebih hebat lagi. Kalau hari ini kita mungkin sudah ada Meta AI ataupun ada ChatGPT, tapi ke depan jauh lebih mungkin manusia dibandingkan dengan teknologi lebih canggih mereka. Tetapi kembali kita punya akhlakul karimah, kita punya akal yang bisa mengendalikan, dan itu tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan. Anak-anak Mandua Ponorogo
untuk yang akan datang. Jurusan-jurusan yang mungkin diminati oleh anak-anak, jangan sekedar kita pingin, jangan bahasa anak muda sekarang FOMO ya, temannya kayak gini ngikut, temannya kayak gini ngikut, jangan. Tapi kembali lagi, kenali potensi, kenali bakat, kenali minat kita, dan itulah yang akan membuat kita nanti masuk pada dunia studi lanjut, masuk pada pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, itu menjadikan kita hidup lebih nyaman. Banyak anak muda sekarang dia sudah lulus, tetapi dia karena tidak bisa menyelaraskan antara bakat dan minat dengan kebutuhan yang ada di lapangan, yang terjadi banyaklah anak-anak ini depresi kan gitu. Kenapa? Karena dia masih belum sanggup setelah lulus harus bekerja yang di depannya pekerjaan itu tidak ada. Maka bagaimana kita memulai dari tingkat SMA ini, dari tingkat madrasah aliyah, kenali potensi diri kita dan kita konfirmasi ke depan itu yang dibutuhkan apa. Ini yang harus kita selaraskan sejak kita ada di jenjang madrasah aliyah. Itu Mas Noval. Ibu kan sudah menjelaskan beberapa jurusan yang memiliki peluang kerja yang tinggi. Ya. Sedangkan kebanyakan dari kita mungkin lebih gimana ya Bu? Tidak memiliki passion atau bakat di bidang tersebut. Ya. Nah, menurut Ibu lebih baik kita mengambil jurusan yang sesuai dengan bakat atau minat kita, atau kita menuruti mencari peluang jurusan yang memiliki peluang kerja yang lebih tinggi. Ya, pertanyaan yang bagus dan itu juga termasuk sulit untuk dijawab karena kenyataannya kita sudah capek-capek kuliah, tetapi pekerjaan kita ternyata peluangnya sangat kecil. Berarti kita harus ngantri panjang. Sarannya kalau Bu Sadia untuk anak-anakku dari Mandua Ponorogo, memang kita prioritas dan keselarasan antara studi lanjut kita dengan prospek loker di masa depan. Itu idealnya kita seimbang. Artinya lokernya banyak berarti kita setidaknya passion kita itu ada di sana. Tetapi jika kita memang passionnya tidak ada di sana, apakah nanti kita tidak dapat pekerjaan? Kalau kita ngantri aja dengan yang segitu banyaknya, maka kita punya passion itu ditambahkan dengan kemampuan yang mendukung. Apa itu? Keterampilan dalam kalau Bu Sadia bilang itu adalah kewirausahaan. Hari ini yang namanya pekerjaan bukan hanya pekerja kantor, ya. Hari ini namanya pekerjaan bukan hanya orang yang berdasi. Hari ini pekerjaan kita itu bisa kita ciptakan sendiri dengan kita berwirausaha. Artinya selain kita punya pendidikan formal, kita juga menguatkan dari passion dan bakat minat kita. Itu kita lebih menajamkan diri supaya apa? Pada saat kita nanti lulus tidak hanya orientasi loker yang hanya kecil, tapi kita mampu berdikari dengan wirausahanya. Kita menguatkan yang hari ini sistem informasi itu butuh penguasaan di bidang informatika. Setiap siswa kemampuan informatika harus punya gitu, bukan lagi nanti itu yang dibutuhkan di sana ijazahnya harus itu, enggak juga, tetapi kemampuan informatika setiap siswa, setiap anak itu menjadi kemampuan wajib. Kemampuan bahasa Inggris menjadi wajib, walaupun kita menjadi guru agama, tapi kita ada di Australia, berarti kan asli mayor keilmuan kita yang utama, mayor kita adalah ilmu agama, tapi ilmu alat kita, informatika kita jalan, bahasa Inggris kita jalan, maka kita bisa di Australia kita punya pekerjaan. Atau kita juga bisa berdikari dengan usaha. Kita jurusannya kimia, tapi kita tidak punya loker di perusahaan, masih sangat ngantri banyak. Kita memulai usaha dengan apa? Kita menggunakan ekonomi kreatif dengan jalan
kita menambahkan kemampuan skill kita dengan mengikuti tambahan pendidikan kewirausahaan. Bisa kita ikuti dari berbagai macam platform, baik itu yang online, lebih-lebih yang offline, karena kalau menyangkut tentang skill. Nah, ini loh Nak, hari ini Gen Z itu dikepung oleh sistem informasi yang sangat melimpah, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri. Informasi yang melimpah itu kita tentu harus mempersiapkan secara mental dan juga kita mempersiapkan secara intelektual. Tidak hanya mental kita kuat tapi intelektual kita tidak berimbang, maka kita tidak mampu menghadapi gempuran informasi, gempuran teknologi di dunia sekarang ini. Dan anak-anakku, pesannya Bu Sadia, kalau Anda punya passion, tekuni passion itu, tapi tidak sekedar passion, kuatkan dengan bahasa asing. Karena bahasa asing itu hari ini bukan hanya sekedar sebagai bahasa yang menyambungkan secara mudah antara satu negara dengan negara lain, tapi kita berusaha belajar kebudayaan. Kenapa? Kita mau ke luar negeri, kita harus tahu budaya yang ada di luar negeri sehingga kita mampu beradaptasi. Itu yang menjadi poin pada saat kita nanti inginnya bekerja tidak hanya di dalam negeri. Dan kalau kita tetap ingin bekerja di dalam negeri, tentu kita harus mengasah diri lebih selain kemampuan yang ada di bakat minat kita, tambahi dengan kemampuan wirausaha dan juga kemampuan bahasa. Itu yang menjadi pesan Bu Sadia. Terima kasih Bu Sadia telah berkenan dalam mengisi podcast pada Mandapo Edupod kali ini. Terima kasih juga telah memberikan ilmu dan pemahaman bagi saya atau mungkin bagi teman-teman di rumah tentang pentingnya mempersiapkan beberapa hal sebelum masuk ke perguruan tinggi. Sekian Mandapo Edupod episode kali ini. Untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar, atau mungkin dari kalian yang memiliki ide atau saran untuk topik yang akan kita bahas di Mandapo Edupod episode berikutnya, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe ke channel YouTube Mandua Ponorogo. Saya Naufal Fabian Sabana selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.